Wadaw, wadidaw. Coblosan gua selama 2014 dan 2019. Apa iya ya saya ketipu lagi dengan hanya melihat bodinya, ya, dengan melihat wajahnya, ya. Oke, di sini saya tidak mau bahas tentang, ya, ketika saya mencoblos 2014 2019 tertipu melihat bodinya atau tertipu dengan mimik wajahnya, ya biar alam yang berbicara, Tuhan yang menentukan. Nah, saya di sini punya cerita story, ya, realita, kenyataan, ya. Tetangga saya ngomong apa adanya aja ya. Vinsang, ya, perempuan Vinsang. Nah, si Vinsang ini kan bekerja itu apa di beda kecamatan sih satu kecamatan ya, beda kampung lah ya, intinya seperti itu, beda kampung ya. Ketika kembali sedang membangun rumah di depan saya, ya, si Vinsang ini, ya, maaf ya agak kasar tapi ini story yang nyata ya, sebetulnya saya agak jengkel juga ya. Kayak kembali lagi, si Vinsang ini udah bangun rumah kan, punya rumah. Nah, di situ saya kan masih masa rehab tuh. Ya sering main lah ke depan rumah, namanya juga tetangga ya. Terus si Vinsang ini curhat sama saya, punya pacar ya. Terus bilang sama saya curhat, tetangga pada ngerasani pada apa ya? Pada ngomongin saya, pada ya mencemooh saya. Ya. Si Vinsang ini curhat sama saya, terus saya jawab seperti ini. Ya biarlah, namanya juga tetangga, wong lagian kita makan juga nggak minta tetangga, kalau kita terjadi apa-apa juga tetangga juga nggak peduli. Saya support itu seperti itu ya, karena saya mungkin belum paham betul siapa si Vinsang ini ya. Saya kasih support ya, karena pemikiran saya tidak, ya, masa iya sih orang yang sudah cacat mencacatkan dirinya sendiri. Saya berpikir seperti itu. Lambat laun banyak orang yang datang, bla bla bla, punya kabar masuk ke saya. Menyesallah saya kasih support itu sama si Vinsang. Ya. Kenapa? Ternyata usut punya usut. Itu suami sudah ada, itu pacar sudah punya istri 3 anak. Ya, dan masih punya balita juga. Nah, terus si istri tua ini datang ke situ ya, memohon ya, untuk meminta si Vinsang ini untuk menjauhi suaminya. Nah, tapi si Vinsang tidak mau karena sang laki-laki ini ganteng menurut dia ya. Nah, usut punya usut, lanjut, hubungan lanjut, ada kabar lagi, ternyata saya perhatikan kok isi istri tua kok nggak mau datang lagi, mungkin sudah capek dan lelah mengingatkan si Vinsang ya. Nah, usut punya kabar lagi ya. Si Vinsang ini mengasih nafkah ke istri tuanya sebesar 1 jeti per bulan. Padahal jualannya cuma jualan baju sisa ekspor atau baju impor itu ya. Itu. Nah, ada lagi ternyata hutang gini, ternyata korupsi dari si bos dulu sebesar 100 jeti. Karena kebaikan bos perempuannya tidak dipenjarakan. Karena yang laki-laki itu menginginkan si Vinsang ini mau dipenjarakan. Tapi berhubung si
bos perempuan ini masih baik hati, ya akhirnya tidak dikasuskan. Sampai detik ini si bos perempuan ya masih baik ke si Vincang ini, tapi si Vincang tidak tahu diri, ya. Nah, punya masukan lagi ya. Si Vincang ini menipu adiknya ya dengan meminjam uang di bank atas nama si adik ya. Si Vincang ini mengangsur ya 3-4 kali angsuran, sisanya tidak mengangsur, akhirnya yang kena siapa? Si adik. Si adik juga hampir mau menjual ganjelnya satu ya. Di situ saya kasih paham dengan nada menyindir. Kalau jual ganjel jangan satu, 2 sekalian ya. Percuma kalau jual satu cuma dapat 40 JT, kalau 2 kan bisa dapat 80 JT. Saya bilang seperti itu. Akhirnya diurungkanlah si adik ini untuk menjual ganjelnya ya. Kabar lagi ya, setelah rumah ini dijual katanya mau bayar si adik sama tetangga-tetangga yang dihutangi, ternyata amsong ya. Sekarang si Vincang ini hidup di rumah susun ya. Itu ya menurut saya nasibnya sih masih beruntung punya kenal si bos perempuannya masih baik, tapi nggak tahu diri ya. Terus waktu corona kemarin istri tua ini meninggal dan anaknya 3 ikut neneknya. Nah, si Vincang ini hidup di rumah susun. Rumah susun kabarnya si laki-laki ini punya gebetan baru lebih muda. Jadi jatuh ruko itu nggak tahu nikah siri atau belum nikah, saya kurang paham ya. Ya. Nah, di situ si Vincang tinggal sama apa? Simpanan muda sang suami. Riwuh ya. Ya, di sini kita bisa melihat ya, kita bisa ambil orang yang sasat ya, setidaknya jangan mensasatkan dirinya lah ya. Dari lihat body, oh orangnya Vincang kasihan gini bla 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 bla, tapi kelakuannya seperti itu ya. Ya terkadang kita itu kalau ingin mendalami seseorang perlu menyelam ya, supaya tahu bagaimana sih orang ini ya. Ya itu tadi di awal saya mensupport ya, punya hajatan anaknya saya kasih gula itu waktu itu 3 kilo. Saya sih nggak berharap gula itu balik ke saya, nggak penting ya. Kenapa kelakuannya seperti itu? Meski sasat bodinya, kenapa harus mensasatkan kelakuannya juga ya?